Hello everybody, nice to see you all again. Through Samibo's channel, as usual, we try to share something. For you who don't press like, subscribe, and the bell yet, you are welcome. So later you will be the first to get our new video. Oke, senang ketemu lagi seperti biasa melalui channel Samibo. Kita mencoba berbagi ya. Sebelum kita mulai, bagi kamu yang belum klik like, subscribe, dan loncengnya dipersilahkan dulu supaya nanti kalian akan menjadi orang pertama untuk mendapatkan video kita yang terbaru. Nanti juga boleh di-share ya, berbagi itu indah. Oke. Hari ini kita berbagi tentang apa? Visiovi ada jamnya berputar-putar, berarti waktunya berjalannya. Yes, waktu yang berjalan, yang sudah berlalu, tidak akan pernah bisa kembali. Berarti kali ini, yes, kita masih berbicara berkaitan dengan waktu. Waktu seperti apa kali ini? This one. Past tense. Past means ya lampau. Jadi yang kita bicarakan kali ini ya kalimat yang paling sederhana dalam formasi bahasa Inggris, paling sederhana yang menceritakan, yang bermakna, yang menunjukkan untuk satu kejadian atau peristiwa di masa yang lampau. Kita lihat peristiwa apa di balik ini. You see? Okay, we see over here. We have present tense on the left side and past tense on the right side. Jadi ada present tense sebelah kiri, past tense sebelah kanan. Sebenarnya yang kita bicarakan kali ini past tense, namun untuk mempermudah kita memahaminya, nggak ada salahnya kita singgung sedikit tentang present tense ya. Oke. In this one, actually we are talking about tenses. Kali ini sebenarnya kita bicara tentang tenses sama dengan tenses yang lainnya. Seperti sudah disampaikan di video-video kita yang sebelumnya bicara tentang tenses, kita berbicara tentang predicate, ya. Jadi kalau ada keterangan waktu atau keterangan perubahan yang lain itu hanya efeknya saja atau hanya untuk supportive-nya saja. Tapi kalau mainly itu yang utama itu perubahannya itu atau concern-nya itu ke bagian predicate kalau bicara tenses. Oke, kita lihat di sini. Di sini muncul yang pertama to be, ya. Ada kita punya is, am, dan are. Dalam satu kalimat, predicate itu biasanya kita punya 4 function: subject, predicate, object, complement. Biasanya yang menjadi predicate kita itu adalah yes, kata kerja. Namun kita tidak menutup kemungkinan kita harus akui ada juga kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Now, disinilah peranan to be. Jadi to be itu ingat, untuk yang paling sederhana, formasi kalimat sederhana ya, dia digunakan untuk kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Now, ini untuk yang present tadi kita sudah sebutkan ada 3 ya. Nah, kalau untuk yang past tense-nya bagaimana? Ada perubahan. Perubahannya untuk yang is atau am, yes, becomes was. Untuk yang are, for the past tense becomes were. Jadi untuk yang perubahannya itu dari is dan am dalam present, nanti waktu kita untuk bicara waktu kalimat yang lampau kita harus menggunakan yang was. Lalu yang are nanti berubah menjadi were. Gitu ya. Itu perubahannya. Nah, supaya kita mudah memahaminya, kita lihat contoh di sini. Ada going to make our own future, akan membuat masa depan kita sendiri. Dari gambarnya ada topi toga ya. Ini berarti yes, kelulusan, graduation. Kalau topi toga itu baju toga biasanya digunakan untuk kelulusan. Ya, TK seringnya dari satu sesi, satu paket tahapan pendidikan dari TK, lulus TK, wisuda, lalu pakai baju kebesaran, toganya masuk SD, SMP, SMA agak jarang gitu ya. Namun di saat lanjut ke perguruan tinggi, lulus menggunakan baju toga lagi atau baju kebesaran lagi lengkap dengan topinya ya. Nah, di sini kita lihat sekedar contoh ya. Kira-kira kita bisa buat kalimat we were students before. We were students before. Kita coba cek ini kebenaran kalimatnya seperti apa. Kita pelajar sebelumnya. Kita pelajar sebelumnya. Kitanya kenapa dipakai we? Yes, we have our own future. Our. Jadi yang dibicarakan di sini adalah tentang kita sendiri. Jadi di sini nggak ada salahnya kita menggunakan kata we.
Lalu kita pelajar sebelumnya. Pelajar bahasa Inggrisnya students, oke? Lalu sebelumnya people. Now, yang jadi permasalahan di sini were. Kenapa kita gunakan were? Kapan mereka pelajarnya? Yes, lampau. Kenapa sekarang tidak? Karena sudah wisuda, sudah lulus. Gitu ya. Oke. Now, terus itulah mengapa menggunakan were. Lalu di sini kalimat kita apakah ada kata kerja? Apalagi bukti kebenarannya? Yes, kita pelajar sebelumnya. Subjek kita, kata benda students, lalu di sini keterangan waktu. Ada kata kerja? No. That's why we need to be. Jadi itulah mengapa kita membutuhkan to be sebagai predicate-nya. Cuma karena bicara tentang yang lampau, yes, ambillah dari antara was dan were. Kita pilih were because subjek kita we. Gitu ya? Oke. Now, negative form inilah kelebihannya to be, paling gampang. Jadi tinggal menurunkan saja, lalu berikan kata not setelah itu. Were not bisa disingkat menjadi weren't. Lalu di sini kasih satu data yang berbeda dari yang positif ya, supaya antara positif dan negatif tetap saling berkaitan dan memiliki makna yang satu ya. Kita coba cek. Kalau positifnya kita mengatakan kita siswa sebelumnya, sebelum ini kita adalah siswa. Lalu negatifnya, kita bukan guru sebelumnya. Yes or no? Yes. Kita bukan guru sebelum ini. Lalu apa? Ya, kita siswa. Kita pelajar. Kita mahasiswa. Gitu ya? Oke. Now, interrogative form, just take the to be and put it to the front of the sentence. Jadi hanya cukup ambil to be-nya lalu pindahkan ke awal kalimat. Tulislah dari awal yang belum, lalu selesaikanlah dia. Boleh ngambil dari ide yang negatif atau yang positif, nggak masalah untuk teachers atau students-nya, because sometimes we just to emphasize something, just to make sure. Kadang-kadang kita membuat kalimat tanya itu mempertanyakan diri kita, nggak ada salahnya juga. Mengapa? Kadang-kadang untuk mempertegas, untuk memastikan. Tinggal kita kembalikan pada data, jika yang kita tanyakan tentang diri kita itu sesuai dengan data, pasti jawaban itu akan yes nantinya. Namun jika tidak bersama dengan data, tidak sesuai dengan data, ya pertanyaan itu akan dijawab dengan kata no. Gitu ya? Oke, pelan-pelan ya, semoga paham. Oke, nah ini yang kedua. Yang kedua menggunakan kata verb. Verb itu kata kerja. Nah, dalam present tense atau simple present, kita pasti menggunakan kata kerja yang pertama. Untuk tambahan s atau is-nya itu dalam materi simple present kita sudah bicarakan. Silakan nanti dicek ulang ya. Now, untuk past tense-nya, kita lihat panahnya menjadi yes. Kita sekarang untuk past tense-nya berubah menjadi kata kerja yang kedua. Jadi kita harus gunakan ini. Ingat, kata kerja untuk yang past tense punya dua. Ada yang regular, ada yang irregular. Ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Untuk yang beraturan itu biasanya yang diakhiri dengan tambahan ed atau ed in English ya. Untuk yang irregular, kadang ada yang berubah total, kadang ada yang tidak berubah sama sekali, kadang ada 1-2 huruf berubah, yang berkurang atau ditambahkan. Namun yang pasti, untuk yang irregular, dia tidak akan bersinggungan dengan akhiran ed. Nanti kita akan ketemu, kamu boleh gunakan kamus ya. We try to see the second example. Kita lihat coba contoh yang kedua. We enjoyed studying any lesson years ago. Kami menikmati belajar apapun, menikmati pelajaran apapun tahun-tahun lalu. Ya, mungkin waktu pas kuliah ya. Jadi waktu menjadi mahasiswa, matematika pendidikan, tahun-tahun itu ya begitu menikmati belajar. Pelajaran apapun dihabek terus ya. Nah, ini datanya. Kenapa? Ya buktinya sudah lulus. Nah, di sini kita menggunakan enjoyed ya. Kenapa? Karena years ago sudah lampau, dan ini dengan kata lulus di sini dengan bentuk wisuda gambar toganya di sini berarti menikmati belajarnya itu yang di masa lampau. That's why we have over here enjoyed. Now, ini adalah salah satu contoh untuk kata kerja yang yes beraturannya. Kebetulan kita gunakan contohnya yang beraturannya. Next, interrogative form untuk kata kerja negatif dan interrogatif, hati-hati ya, sama dalam simple present. Untuk negatif dan interrogatif yang predikatnya kata kerja, dia selalu membutuhkan auxiliary verbs. Kita punya do, does, did. Do dan does untuk simple present atau present tense, sementara did itu untuk past. Jadi untuk simple past atau past tense berikutnya.
pembantu kata kerja atau kata kerja pembantu. Next, di sini kita menggunakan yes, masukkanlah did-nya. Kata kerja pembantu tadi, lalu tambahkanlah dengan not. Jadi did not atau didn't. Nah, berhubung sudah ada masuk did-nya, kata kerja pembantu, dan dia posisinya di awal predicate. Jadi predicate kita ada didn't enjoy. Sekarang did-nya di sini menjadi predikat yang pertama. Karena sudah ada pembantu kata kerja pembantunya, maka kata kerjanya nggak usah kerja lagi. Oke, yang kerja yang pertama saja. Dia kembali ke bentuk pertama, jadi tidak perlu pakai ed lagi ya untuk negatifnya. Lanjutlah sampai ke belakang, idenya terserah apa, yang jelas harus berbeda dari yang pertama supaya maknanya tetap satu. Jadi kita menikmati pelajaran apapun tahun-tahun lalu. Negatifnya kita tidak menikmati pergi dengan teman-teman, mungkin banyakkan jalan-jalan, nongkrong-nongkrong ya. Nah, jadi kalau tidak menikmati pergi dengan teman-teman, ya benarnya apa dong? Ya, menikmati belajar aja. Itu yang kita nikmati. Oke, ya jadi tetap tidak merubah ya. Now, interrogative form, as I told you before, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita mau ambil dari yang ide positif atau negatif, no problem, tinggal nanti kembalikan jika sesuai dengan data. Kita nanti akan diberikan jawaban yes. Jika berbeda dengan data, kita pasti akan menemukan jawaban no. Oke? Did we enjoy studying any lesson? Apakah kita menikmati pelajaran apapun? Berdasarkan dari hasilnya, baik, maka kita jawab pasti yes dan sesuai dengan data positif. Gitu ya? Oke, kita lihat data berikut ini. Datanya adalah mengasah kita. Oke, bisa. Ada gambar satu keluarga ya, ada kakek, nenek, lalu ada orang tua, ayah, ibu, ada anak. Oke, kita lihat di sini. Rewrite the sentences using the words given in the brackets. Positif, negatif, interrogative. Oke. Tulis kembali kalimat-kalimat ini menggunakan kata-kata yang diberikan di dalam kurung. Setelah diberikan, masuk positif, negatif, interrogatif, berarti ada satu nomor, berarti 3 ya. Kita lihat nomor 1, my grandpa, bla bla bla, yang. Di sini ada be. Berarti nanti kita lihatlah formasi to be itu yang bisa kita masukkan mengisi kalimat ini menjadi lengkap. Oke, nanti hasilnya menjadi positif. Setelah itu negatif kita buat dan interrogatifnya. Jadi nanti ya ditambahkan sendiri dalam buku latihannya ya. Kakek saya muda. Kakek saya muda. Is that right or wrong? Kalau lihat dari tampangnya dalam foto sepertinya salah ya. Terus, apakah tidak ada benarnya sama sekali? Ada dong. Yes. Bisa jadi pemahaman bukan bisa jadi ya. Pastinya kakek pernah muda kah? Pasti pernah. Tapi kapan? Yes, di masa lampau. Berarti di sini jelas-jelas ya, tanpa keterangan waktu sekalipun dari data kita pasti menyimpulkan ini kakek dulunya muda, nggak mungkin langsung tua, oke? Ya. Jadi silakan dipilih nanti dari to be-nya yes antara was dan were ya. Setelah itu masukkan ke negatif dan interrogatifnya. Number 2, my mom bla 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 hide and seek when she bla bla a kid. Play B. Ibuku play berarti bermain petak umpet ketika beliau seorang anak kecil. Berarti, ketika anak kecil berarti ibunya, nggak mungkin anak kecil dong. Tapi apakah ibunya anak kecil? Benar salah? Yes, benar. Tapi kapan dulu? Dulu, bukan sekarang. Ya, jadi kita secara nggak langsung harus memasukkan ke yes, past tense. Silakan nanti dilihat. Setelah itu masukkanlah ke negatif dan interrogatifnya ya. Number 3, I bla 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 some butterflies for my sister last month. Oke, take. Saya mengambil, berarti tadi masuk ke sini ya, beberapa kupu-kupu untuk adik saya bulan lalu. Kakak yang baik. Nah, berhubung di sini last month, yes, past. Jadi kita menggunakan kata kerjanya, ya, kata kerja yang kedua. Jangan lupa untuk negatif dan interrogatifnya nanti auxiliary verb did. Hati-hati ya. Next, lihat contoh yang tadi biar masih supaya ingat lagi.
Number 4, my daddy blah 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 me how to ride a bicycle 2 years ago. Teach. Ayahku mengajariku bagaimana mengendarai sepeda 2 tahun lalu. Past. Thank you. Berarti teach nanti carilah kata kerja yang keduanya. Kata kerja jangan lupa negatif dan interrogatifnya. Auxiliary verb, pembantu. Kata kerjanya atau kata kerja pembantunya pakai did. Oke. Perhatikan cara penggunanya, lihat contoh sebelumnya lagi ya. The last one, write what you ever did before personally. Oke. Tulislah apa yang kamu pernah lakukan sebelumnya secara pribadi. Berarti diri kita sendiri ya. Kita bebas, apa yang pernah kita lakukan, kita sampaikan. Ingat, itu bicara tentang past. Berarti yang kita tidak lakukan lagi. Setelah kita sampaikan, masukkanlah ke kalimatnya berikutnya, negatif dan interrogatif. Oke? Boleh gunakan kamus untuk mempermudah kita. Semoga semakin menikmati belajar bahasa Inggrisnya. Semua paham. Nice to see you watching. Thank you for your attention. Stay healthy. Thank you and see you.